Halo semua, berjumpa lagi di channel Sodik Elektronik. Ini ada pompa air ya dari merek Panasonic. Untuk keluhannya itu katanya itu body casingnya itu nyetrum ataupun ada arus yang bocor seperti itu ya. Jadi body casingnya nyetrum dan tidak dapat berputar. Oke, ini akan saya lihat-lihat dulu apakah ada kawat email yang terkelupas ataupun ada mika yang sudah sobek itu ya, nanti akan diganti. Kalau nyetrumnya itu kebocoran arusnya itu sangat tinggi, kemungkinan akan digulung ulang. Jadi ini akan saya ukur dulu menggunakan multimeter untuk mengecek lilitannya terlebih dahulu. Jadi ini akan saya pasangkan ke tripod biar lebih mudah untuk kameranya. Oke, ini kita kasih skala itu di meter ya untuk di multimeter digitalnya atau tata ampere. Kita ukur di sini untuk skala lilitannya itu terlihat masih normal 28 ohm. Untuk hambatan lilitannya itu masih normal ya, 28 ohm. Oke, 29 ya, masih normal. Kita ukur yang dari lilitan 1 ke pin kapasitor. Di sini juga untuk hambatannya itu masih normal sekitar 56 ohman. Menandakan untuk gulungan itu masih normal. Mungkin kalau yang menyebabkan nyetrum karena tadi pas saya bongkar itu kelihatannya untuk kabel grounding itu agak sedikit berdekatan ke kabel fase ataupun kabel yang ada arusnya. Kemungkinan itu yang menyebabkan arusnya itu bocor karena untuk menyolasi bannya itu agak sedikit kurang kencang tadi solasi bannya. Oke, ini sekalian dibongkar, ini akan diganti untuk lahernya ataupun mau dikasih grease terlebih dahulu. Kita kasih grease saja ini lahernya. Kalau masih baik ya sudah, tidak perlu diganti untuk lahernya. Tapi kalau bunyinya terlalu kasar nanti akan diganti saja untuk lahernya. Coba kita congkel di sini untuk kita kasih grease. Jadi untuk pompa air nyetrum itu bisa terjadi karena seperti tadi itu untuk kabel groundingnya yang warna kuning itu hampir berdekatan ataupun hampir menempel ke fase. Jadi kemungkinan kalau kena lembab itu bisa nyetrum guys, ataupun tidak bisa jadi karena kawat emailnya itu ada yang terkelupas, ataupun juga bisa untuk mikanya sendiri yang agak sudah ada yang robek. Jadi untuk kawat emailnya itu sentuh langsung ke bodi ya. Oke, ini akan saya coba terlebih dahulu. Lahannya kita kasih grease, apakah bunyinya itu halus ataupun tidak. Ini kita pasangkan lagi untuk tutup laharnya setelah dikasih grease. Untuk cara menggulung pompa air ataupun cara menggulung mesin cuci sudah banyak di video saya lur, ada beberapa di video saya sudah pernah saya upload. Silahkan kalian bisa cari saja untuk cara menggulungnya ataupun jumlah lilitannya. Ini kelihatannya masih bisa digunakan untuk laharnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa subscribe ya, supaya mendapatkan notifikasi terbaru terkait dengan video terbaru yang kita upload ya. Oke, ini kita bersihkan dulu supaya untuk bagian tempat laharnya itu bersih ya, tidak ada kerak-keraknya, supaya tidak mengganjal ke lahar. Oke, ini kelihatannya
banyak juga keraknya ini. Oke, coba kita pasangkan untuk as rotornya. Kita pukul-pukul merata seperti ini ya, jadi kita supaya untuk itunya laharnya itu pas di tempat dudukannya. Kita baut terlebih dahulu, nanti setelah ini akan langsung kita tes. Oke, ini sudah terpasang untuk bautnya. Tinggal kita kencangkan menggunakan obeng getrok supaya untuk bautnya itu benar-benar kencang ya, karena ini kalau tidak kencang nanti untuk dudukan laharnya itu bisa miring ataupun nanti tidak akan presisi. Dan kemungkinan kalau ada teman-teman mempunyai pompa air itu yang hanya berputar saat startingnya itu berdengung ataupun susah berputar, bisa kalian itu ganti terlebih dahulu untuk kapasitornya, dan dicek juga untuk putaran asnya itu seret ataupun tidak. Kalau seret kemungkinan itu ada permasalahan pada bagian lahar ataupun pada bagian seal ataupun kipas impeller yang bergesekan ke tutupnya ya. Dan di sini kita kencangkan menggunakan obeng getrok. Dan dipastikan untuk as rotornya itu tidak seret ya. Kita pukul-pukul seperti ini untuk mendapatkan as rotor itu berputarnya itu pilih yang sangat ringan. Oke, ini dirasa itu sudah sangat ringan ya, ringan ini ya, pilih yang sangat ringan. Oke, ini akan coba saya cek juga untuk sealnya itu. Apabila sealnya itu sudah longgar maka akan saya ganti ini.
Kita cek dulu langsung ke asnya. Untuk kelihatannya sih silnya ini masih bagus untuk karetnya. Coba akan kita masukkan ke asnya. Dan di sini saat kita masukkan itu agak sedikit seret, berarti untuk karetnya itu masih menggigit ya untuk ke asnya. Oke, ini masih bisa digunakan kembali. Dan ini untuk keramiknya, untuk landasan silnya itu juga masih bagus kelihatannya, tidak pecah ataupun tidak bergelombang. Oke, ini akan saya rakit untuk bagian keongannya ya, karena dirasa untuk silnya tadi masih bagus. Oke, ini bautnya yang satu lagi belum kelihatan di manakah ini. Kemana ini bautnya guys? Oh, ini dia, sudah ketemu ya. Jangan lupa untuk baut ketiganya, ketiga bautnya itu kita kencangkan ya, sekencang-kencangnya. Ini sudah dirasa cukup kencang. Selanjutnya kita pasangkan lagi untuk sealnya ini. Dan ini untuk penutup sealnya itu sayangnya agak sedikit bengkok nih, tapi masih bisa digunakan. Dan untuk cara memasang sealnya itu sangat mudah ya, tinggal kita paskan itu untuk bagian yang ada coakannya itu ke coakan itu kita paskan lagi ke coakan yang ada pada asnya. Oke, kita pasang sepinya. Bisa menggunakan tang sepi ataupun juga bisa langsung manual, langsung kita masukkan menggunakan tangan. Ya, malah mencalat guys. Iya, sealnya itu sangat lebay, dipegang sama tangga mau, udah pakai tangan saja guys. Kita masukkan seperti ini ya. Dan untuk menguncinya bisa dipakaikan untuk tang yang lancip. Nah, seperti ini kita. Nah, ini untuk putarannya itu sudah ringan. Dan ini untuk impellernya kita masukkan. Dan ternyata untuk impellernya itu ini longgar ya. Ini yang bisa menyebabkan untuk hisapannya itu lemah, ataupun kadang kipasnya itu macet karena bergesekan ataupun mengunci pada tutupnya. Jadi ini akan saya kasih solatif saja ini untuk pada area asnya. Ini saya mencari solatifnya itu di mana ya, lupa juga naruhnya ini. Nah, ini ya solatifnya.
Kita kasihkan solatif. Kenapa nggak menggunakan seng ya, karena kalau seng itu kalau kena air itu bisa karatan ya, nanti tidak akan awet. Kalau solatif ini kan tahan air dan juga merekatnya juga agak lumayan kencang kalau sudah ada impellernya ya. Kita kasih solatif secukupnya saja, jangan terlalu banyak, nanti memasukkan kipasnya itu agak susah kalau banyak ya. Oke, kita coba segini dulu untuk solatifnya, dan di sini udah cukup kencang, kita dorong seperti ini. Oke ya, ini sudah kencang, tidak longgar seperti tadi. Selanjutnya kita akan tutup untuk impellernya. Di sini untuk bagian impellernya, karetnya nanti akan kasih lem tripon supaya tidak ada kebocoran, karena karetnya ini kelihatannya sudah lumayan tua ataupun sudah tipis. Ini kita bersihkan, nanti akan kita kasih lem sedikit. Jadi sangat mudah ya untuk merangkit ataupun bongkar pasang pompa air itu ya, tidak sulit seperti itu. Oke, kita kasih lem tripon. Biasanya itu bisa digunakan untuk mengelem bagian area parking pada sepeda motor. Pastikan untuk lemnya itu merata ya. Oke, ini rata. Oke, tinggal kita kencangkan untuk ketiga buah baut tutup impellernya. Bisa mengencangkannya sambil dihidupkan ataupun sambil off juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita cari untuk putarannya itu yang ringan, tidak bergesekan antara impeller sama tutupnya. Karena ini masih standar ya, tidak modifan, jadi untuk posisinya itu masih standar pabrik. Oke, ini dirasa ini sudah ringan untuk putaran asnya. Kalau belum bisa kita pukul-pukul untuk area casingnya seperti ini. Selanjutnya akan kita coba hidupkan dan kita kasih air untuk mencoba hisapannya itu kuat atau tidak. Ini kita pasang dulu saja, ini untuk kipasnya. Kita kasih air untuk pada bagian pipa outnya.
Oke, ini akan kita coba nyalakan lur. Dan ini sudah menyala ya. Dan ini untuk tangan itu sudah mulai terhisap. Dan untuk hisapannya saya rasa ini standar ya. Untuk kita tambahkan air lagi. Yang hisapannya ini cukup kuat, standar pompa pabrikan. Ini dia. Bila kita taruh seperti ini, tangan kita itu kulitnya itu langsung terhisap, menandakan untuk pompa air ini sudah normal, sudah bisa menghisap air ya. Oke lur, ini kerja kita kali ini sudah berhasil ya. Tinggal kita rapi-rapikan saja ini untuk tutup kapasitornya dan tutup kipas depannya ya. Ini sudah selesai, pompa airnya ini sudah normal. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.